Halo, aku Jagat, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman jika udah nonton video aku sebelumnya, pasti udah tahu investasi itu baik atau buruk. Pada dasarnya, berinvestasi itu merupakan pilihan yang tepat jika teman-teman semua mau mengatur keuangan kalian semua. Nah, investasi itu merupakan dan bertujuan untuk sebagai bentuk simpanan di hari tua kita. Di video sebelumnya juga kita sudah bahas tentang bentuk-bentuk investasi, manfaat investasi itu apa. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kewaspadaan, atau kita harus tahu investasi yang baik atau yang buruk, atau biasa kita kenal investasi yang bodong. Jika kita akan melakukan kegiatan investasi, kita harus lebih waspada dan lebih teliti memilih atau menempatkan uang kita dalam berinvestasi tersebut. Nah, dari definisinya sendiri, investasi bodong itu merupakan kegiatan di mana kalian semua diharuskan atau diminta sejumlah uang kepada seseorang atau kepada lembaga untuk dikelolanya dengan produk atau bisnis investasi yang kita tidak tahu bentuknya atau cara kerjanya. Di samping itu pasti pihak atau oknum akan menawarkan atau iming-iming kita return atau imbal balik hasil penanaman modal yang sangat besar. Jika kita sudah melakukan atau menanamkan modal di lembaga tersebut, akibatnya di akhir-akhir periode atau di tengah perjalanan, orang atau lembaga yang menyuruh Anda sekalian menanamkan modal akan membawa uang atau membawa kabur uang Anda. Nah, target-target lembaga atau perorangan di investasi bodong ini yang jelas targetnya masyarakat yang tidak mengerti atau tidak update informasi dan sistem investasi dengan menjanjikan keuntungan yang secara besar dengan modal yang kecil dan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Nah, terus ciri-cirinya investasi bodong itu apa sih? Nah, coba aku jelasin. Di sini ada 3 poin ya, kita akan bahas. Yang pertama, yang jelas suatu lembaga tersebut atau perorangan itu tidak memiliki izin dari lembaga-lembaga seperti OJK atau Bapepti. Oleh karena itu, dipastikan dulu kalian semua jika akan menanamkan modal di sebuah lembaga atau perorangan, cek dulu apakah izin legalitasnya ada dan terdaftar di OJK maupun Bapepti. Karena sebuah lembaga keuangan minimal harus memiliki izin dari OJK dan Bapepti. Terus yang kedua, yang paling sering itu sebuah investasi bodong menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang sangat besar dan tidak masuk akal. Contohnya, Anda hanya diminta untuk menanamkan modal sebesar 5 juta dan setelahnya akan mendapatkan imbal hasil atau keuntungan 5 kali lipat sampai 10 kali lipat dari penanaman modal sebelumnya. Hanya mungkin dalam jangka waktu 1 sampai 2 bulan kalian bisa mendapatkan nominal seperti itu. Berikutnya yang ketiga, ciri investasi bodong yaitu dapat berhenti sewaktu-waktu. Nah, biasanya investasi bodong itu dapat diberhentikan atau kita tarik darinya sewaktu-waktu karena dengan iming-iming memanjakan customer atau target dari investasi tersebut agar dapat atau merasa nyaman atau percaya kepada oknum dan lembaga tersebut. Nah, mungkin itu dari 3 poin dan ciri-ciri investasi bodong yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa menyaring dan lebih berhati-hati dan waspada jika kalian akan menanamkan modal di suatu lembaga maupun perorangan agar bisa tercapai tujuan kita untuk berinvestasi. Dan jangan lupa, investasi itu merupakan kegiatan yang jangka panjang, bukan untuk mencari kaya mendadak atau kaya sesaat. Oke? Sekian dari saya, sampai jumpa.